warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat buat semuanya, salam happy. Kembali lagi saya Natifana dalam momen yang berbagi bersama dengan seluruh keluarga besar kita, yaitu waktunya F-Voice Curhat atau WFC. Wah, udah cukup lama nih kita nggak tapping, dan kebetulan untuk kesempatan episode kali ini ada salah satu tutor yang kita hadirkan kembali, keluarga besarnya F-Voice. Tepuk tangan buat Kak Natali. Hai. Beda ya gesturnya. Kalau saya kan yang bilangnya bener-bener gestur Pak gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang beliau mengikuti ajang Miss atau Duta pageant lah kalau kita sebutnya ya, dan sekarang bergabung menjadi keluarga besarnya F-Voice. Apa kabar Kak Natali? Baik. Ini Kak Natali atau Natalia? Bebas sih. Bebas kayaknya ya? lebih enak Natali. Karena kalau Natalia kayak ganjil gitu belakangnya ya. Natalia, iya kayak gitu ya. Apa kabar nih? Baik, Kak Ana sendiri gimana? Agak-agak keluncum gini ya tadi ya. Ini informasi aja kalau ada suara-suara background hujan, karena memang kita tapping untuk episode kali ini memang dalam kondisi hujan, dan hujan di Malang tuh deres, reda, deres, banjir yang pasti. Iya, betul. Banjir efeknya macet pasti ya sekarang ya. Betul. Oke, Kak Natali bergabung sebagai tutor F-Voice dari tahun berapa? Atau bulan berapa nih? Bulan Mei 2025. Mei. Hampir 1 tahun sih. Oke, ini buat info aja ya. Beliau lebih senior dibandingkan saya. Saya kan gabungnya agak-agak ke belakang gitu ya, agak-agak penutupan tahun. Beliaunya sudah pertengahan tahun. Oke, kita kenalnya udah cukup lama ya kayak. Ini sebagai spill aja. Yes. Kenapa saya bilang cukup lama kenalnya? Karena dari mulai Kak Natali masih usia berapa ya waktu itu ya? Waduh, kayaknya pas aku masih kicik ya Kak Ana. SMP ya. Kayaknya. Jadi boleh dibilang begitulah. Jadi saya ngerasa benar-benar kalau dia panggil saya tante itu kayak oke, lumrah gitu. Padahal brandku itu kayak. Dan kemudian setelah ngikut lomba-lomba, setahu saya itu adalah lebih ke fashion sebenarnya, modeling. Yes, betul ya. Betul. It's modeling, kemudian memilih waktu itu duta apa nih kalau boleh tahu? Spill dulu nih. Yang paling barusan itu yang Duta Pariwisata Jawa Timur. Tapi tahunnya udah 2024 sih. Udah lumayan lama juga ya. Oke. Kalau yang sebelumnya Miss Teen kalau nggak salah. Iya, kalau sebelumnya itu first runner up Miss Teen Star Indonesia 2022. Oke. Sangat banget loh, produktif dari 2022, kemudian itu 1 tahun ya? 1 tahun menjabat kan, karena majunya kan pas ke Jakarta itu udah masuk 2023 seingatku. Jadi itu udah 1 tahun nggak boleh ikut ajang, 2024 pas udah nggak masuk Miss Teen, akhirnya ikutlah Duta Pariwisata gitu. Dari modeling kemudian ke nyanyi, kenapa pasti gitu kan ya? Kan sukanya modeling kok jadi coach nyanyi gitu. Karena beliaunya selain juga Kak Natali ini modeling, nah di sela-sela itu dia juga ikut lomba nyanyi, bener nggak sih? Iya, betul I banget. Surrender, waduh, aku hafal banget waktu itu. Lagunya hafal ya Kak Lagu apa gitu kan? I surrender, stand up for love gitu. I will always love you, jangan lupa. Hafal banget ya Kak. Hafal banget, karena ketemunya memang Kak Natali beberapa waktu di perlombaan di Malang tuh ketemu gitu, dan makanya bener dari Kicik dan kemudian ditarik lah gitu ya. Boleh cerita nggak sih, kita pengen tahu nih ya, gimana tiba-tiba sosok seorang Natali yang memang lebih ke Duta Pariwisata Jawa Timur ya, kemudian ketarik untuk menjadi coachnya di F-Voice. Oke, kalau dulu itu memang basicku itu adalah modeling, benar kata Kak Ana. Jadi memang udah kelihatan loh. Modeling gitu. Terus pas aku SMP, fun fact nih, itu baru tahu kalau memang aku ini bisa untuk menyanyi yang untuk kompetisi-kompetisi gitu kan. Jadi sebelumnya memang aku hanya penyanyi gereja atau mungkin ya udah just like to singing gitu aja, cuma suka nyanyi gitu. Terus tiba-tiba pas SMP itu aku kayak dites gitu loh Kak Ana. Kayak dites di seni vokal, pelajaran seni vokal sama salah satu guru aku. Nah pas di sana ternyata udah nyanyinya paling terakhir, masih anak baru gitu ya, anak terakhir yang nyanyi, terus nyanyinya cuma Indonesia Pusaka, lagu wajib pas itu. Oke, karena di SMP ya memang. Bener. Tapi yang lainnya pas itu udah kayak udah up to date soal lagu-lagu yang lain gitu. Tapi aku pas itu cuma nyanyi Indonesia Pusaka aja gitu. Terus pas nyanyi ternyata langsung disuruh masuk untuk band inti. Gitu. Jadi vokalis lah. Akhirnya masuk ke paduan suara juga. Jadi memang sangat aktif lah di situ. Ikut lomba-lomba, akhirnya disuruh ayo ikut ajang-ajang ini gitu. Akhirnya jadi lebih ke tingkat sekolah dulu ya, sorry. Betul. Lebih pas itu. Maksudnya tahu dan diarahkan bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi loh. Kenapa kamu nggak ikut lomba aja gitu.
Padahal itu sama guru ekskul atau sama guru kesenian? Mata pelajaran kesenian. Oke. Gitu. Jadi memang thanks to Bapak. Masih ingat gak Bapak siapa? Ingat Pak Oke. Darwin namanya. Oh, Terima kirain kasih nggak banyak. ini. Oke, berarti masih ingat. Oke, spill aja. Mm-mm. SMP mana nih? SMP Santa Maria 2, Panderman, Malang. Oke, SMP Yes. Panderman kalau kita sebutnya orang Iya, Malang ya. SMP SMP Panderman. dia SMP Panderman dulu. Betul. Gitu. Di sana akhirnya saya bisa mengetahui, oh oke, aku punya bakat di sini, aku harus bisa mengarahkan arahku ke sana. Akhirnya ikutlah lomba-lomba ke Ana. Sampai pas Oke. SMA itu kan sempat kepotong karena Covid ya. Itu di sana aku tetap aktif online gitu-gitu. Oke. Kita mau buka puasa. Ini kebetulan tappingnya di saat bulan puasa dan wow, jam segini kayaknya jam-jam ini ya. Jam-jam rawan ya tante katanya ya. Bener-bener jam-jam rawan ini ya. Oke, dari mulai disebutkan atau disampaikan. Oke, kita lewat dulu. Ini kok dikat Mbak? Mbak, tergantung Mbak mau dikat atau Iya, tidak. harus dikat lah ya. Oke. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa yang memberikan informasi atau nge-spill up seorang Natali bahwa kamu bisa lo nyanyi, coba dong ikut lomba ini adalah salah satu guru mata pelajaran kesenian. Betul. Oke. Masih ingat nggak lomba pertama yang diikuti oleh Kak Natali dan lagu apa yang dibawain? Aku ingat banget, Never Enough lagunya Never Enough. Itu masih baru dong. Iya, itu SMP kelas 3 atau SMP kelas 2 kayaknya kan. Nah, di situ nyanyi di Hawaii Water Park. Pasti MC-nya Kak Ana juga, pasti. Iya. Aku langsung begini langsung. Yang mana ya gitu. Saya mengingat-ingat ini jadinya. Yang di Hawaii Water Park pokoknya. Itu ingat banget, itu pertama kali saya nyanyi untuk solo vokal. 2020. Kayaknya belum 2020, 2019 berarti atau sebelum 2018. pandemi ya? Betul. Oke. Wah, Gitu. oke, waduh. Ini aku nginget-nginget loh lagi ya. Ada bener Sudah nggak ya? lama sekali ya, Tante. Lama banget loh sampai. Kemudian mengikuti beberapa ajang lomba dan ketika mengikuti ajang Miss dan kemudian ke ajang Duta Pariwisata Jawa Timur gitu. Itu unjuk kebolehannya bakat minat memang menyanyi. Iya, betul. Menyanyi. Karena kan pas itu udah SMA juga. Jadi maksudnya udah lebih terpoles lah untuk seni vokal ini gitu. Dan lah kok dilala ditarik Kak Faruk. Nah, iki poinnya apa tuh sebenarnya ceritanya? di sini. Kita agak panjang gitu. Nah, ya. tiba-tiba mengenal sosok Kak Faruk yang jauh banget sama dunia perdutaan. Kak Faruk mana ada ya? Gak pernah deh. Tidak ada gitu. duta ya. Oke. Kalau dulu kenal sama Kak Faruk itu karena dari perlombaan-perlombaan tadi tuh Kak Ana. Jadi salah satu jurinya adalah founder kita Kak Faruk gitu ya. Salah satu jurinya adalah Kak Faruk. Nah, di sana akhirnya kenal. Biasanya kan kalau untuk peserta atau mungkin wali murid dari peserta itu kan biasanya pengen tahu nih, ini barusan anak saya dijuri sama siapa gitu kan ya. Nah, akhirnya kenalan lah sama Kak Faruk. Kak Faruk gimana. Akhirnya saya itu bergabung juga. Saya adalah salah satu murid E-Voice dulu. Gitu. Saya adalah salah satu murid E-Voice saat Kak Faruk masih dari rumah ke rumah. Gitu. Jadi Kak Faruk main ke rumah, terus akhirnya mengajarlah ke saya. Gitu. Berapa lama waktu itu kursus atau les ke Kak Faruk? Nggak lama deh kayaknya, bisa dihitung berapa kali pertemuan lah hitungannya gitu. Oke. Dari murid naik tingkat menjadi tutor. Betul. Nah, ini menjadi salah satu murid E-Voice cukup lama. Berarti ya waktu itu di angkatan-angkatan awalnya Kak Faruk merintis karir, kemudian masih rumah ke rumah. Betul. Ditarik menjadi seorang tutor baru kemarin. Berarti kan ada masa break nih. Ada spare-nya nih. Ada masa break gitu ya modelnya kayak ngapain. Nah, ketika masa break memang nggak pernah ketemu atau masih ketemu di ajang perlombaan? Karena saya masih ingat, saya punya fotonya mereka berdua menjuri. Kalau nggak salah satu murid kita juga waktu itu momennya Manggala kalau nggak salah menang di salah satu mall. Nah, jurinya mereka berdua. Lah kok dilala sekarang dua-duanya jadi tutornya E-Voice ini. Iya. Itu selama masa break gimana ini? Sempat ketemu selama masa atau gimana? break itu kan memang saya pindah ke Surabaya, Kak Ana. Jadi memang udah jarang banget nih acara atau aktivitas di Malang. Nah, pas itu memang dipertemukan di salah satu perlombaan untuk juri bareng berdua sama Kak Faruk. Nah, di situ baru ketemu. Terus spare lama banget itu nggak kontak-kontakan juga sama Kak Faruk, udah lama banget. Cuma mungkin say hi aja gitu-gitu. Terus di suatu hari, mungkin di sekitaran bulan Mei yang 2025 itu, Kak Faruk bilang, kamu lagi di Malang nggak? Ayolah coba main ke studio gitu.
mainlah ke studio. Pas itu banyak nih wali murid, semuanya Ini ada studio di sini. baru apa lama? Di sini. Oh, udah baru. Pas udah di sini pokoknya gitu. Terus aku kaget banget kayak, oh wow, udah jadi studio nih Kak Faruk gitu ya kan. Karena kan mungkin dulu udah tau lah prosesnya Kak Faruk seperti apa gitu ya. Terus ngeliat di sini, wah oke gitu. Terus ditawarin lah sama Kak Faruk, mau nggak nih jadi salah satu tutor di Evoice, gabung nih gitu. Ya udah akhirnya sampai sekarang lah menjadi tutor di Evoice gitu ceritanya. Selama jadi tutor Evoice pasti punya suka duka dong. Yes. Gimana nih suka dukanya punya murid yang seperti apa? Gak ketok, Mbah. Kurang biragu. 10 menit. Oh, 10 menit meneh. Oh iya. Gak ketok, Mbah. Aku kayak gitu. Oke. Selama menjadi tutor Evoice ini pasti punya cerita-cerita nih sama murid, apalagi basicnya bukan sebagai paduan suara atau sebagai mentor sebelumnya gitu kan. Gimana nih, boleh di-spill nggak sih sama kita ceritanya? Sedikit throwback sedikit ya Kak Ana. Dulu pas memang sudah lulus dari SMA itu saya sudah bergabung kayak di sekolah-sekolah dan di sana memang saya sudah mengajar. Jadi terbiasa nih sudahan sama anak kecil-kecil SD, SMP lah tingkatannya. Jadi di sana sudah terbiasa untuk melatih gimana sih anak-anak ini caranya kita tahu mereka ini pengen nyanyi pas lagi bad mood seperti apa atau mungkin lagi rewel itu kayak gimana gitu. Jadi pas masuk di Evoice itu saya udah nggak sekaget itu karena mungkin udah tahu kalau oh ternyata kalau ada anak-anak rewel mungkin mereka nggak mau nyanyi gitu ya, banyak nih kayak nggak tahu aku nggak mau lagu apa gitu-gitu kan bingung ya kan. Nah akhirnya udah tahu nih caranya kita harus bisa paham dulu anaknya gimana, terus caranya oke, berarti ayo diajak main dulu, terus barulah kita lihat udah 15 menit loh kamu nggak mau nyanyi ayo nyanyi lagu apa, kamu pilih deh lagu apa kayak gitu-gitu. Terus pas udah oke, nyanyi, dia udah mau nyanyi, udah having fun, yaudah oke, berarti kamu udah enjoy, akhirnya kita nyanyilah gitu-gitu. Dan itu diterapkan di sini juga? Yes, betul di sini. Kalau untuk sukanya banyak sekali ya, apalagi kemarin kita udah selesai annual konser, udah macam-macam, udah bisa tahu lah untuk perkembangannya seperti apa untuk murid-murid ini. Terus kita juga otomatis berkembang bersama, gitu aja sih Kak Ana. Senang berproses sama adik-adik ya? Betul. Ingat gak sih? Tapi dari mereka ada nggak sih yang iseng gitu tiba-tiba nanya, Kak, kakak kan bisa model aja dong, ngajarin model. Karena memang beberapa muridnya Evoice ini memang bukan hanya nyanyi sama kayak Kak Natali. Di sini juga ada beberapa murid yang punya bakat lain, ada modeling, mewarna, menggambar bahkan gitu. Jadi biasanya kalau saya sendiri kalau ketemu sama murid-murid saya public speaking itu ada beberapa kita ngobrolin bentar, kemana saya tuh ngobrol cerita apa. Biasanya gitu nih Kak gitu kan. Betul. Punya hobi apa nih? Oke, berarti kalau satu jalur saya bisa masuk nih gitu. Nah kalau Kak Natali sendiri ada nggak yang iseng tiba-tiba Kak ajarin modeling dong gitu? Ada. Kebetulan untuk murid-murid yang saya pegang ini juga mereka les modeling juga dan mereka sering banget untuk lomba-lomba modeling plus nyanyi. Jadi dalam satu event itu mereka nyanyi dan modeling gitu. Jadi mereka tanya pasti gimana ya Kak besok modelingnya, bajunya gimana ya, enaknya gimana gitu. Akhirnya enak sih sharing, bisa berbagi pengalaman juga ya Tante ya. Nanti kapan-kapan ada Evoice modeling kayaknya. Nih ya, tutor Evoice yang panggil aku Tante tuh salah satunya dia. Kecuali Bapak Faruk ya. Jadi kalau di sini kan brandnya Kak, oh ya Kak gitu. Kita kalau ini memang, ya karena aku ngelihat kecilnya beliau ya. Dari mulai SMA. Jadi kalau ketemu waktu kemarin juga tutor, aku ngerasa kayaknya usianya gimana gitu ya. Oke, support dari orang tua sendiri. Karena kebetulan rumahnya Kak Natali juga cukup jauh. Tutor-tutor di sini tuh rumahnya wow sekali loh. Rumahnya jaraknya sekian kilometer gitu ya. Nah, salah satu Kak Natali, gimana supportnya Mama? Kalau Mama sangat support banget karena dengan aku ikut Evoice otomatis kan semakin berkembang, semakin berproses gitu. Apalagi melihat murid-murid yang semakin lama, oh mereka bisa nyanyi, mereka bisa dapet juara, itu kayak happy banget. Jadi Mama pun juga support, Mama ngantar. Kadang juga kalau saya sendiri yang berangkat, Mama pasti semangat ya ngajarnya gitu. Karena memang Mama bener-bener Mama tuh kalau kita lagi event gitu, wah ya kenal semua loh. Bener kayaknya banyak mama-mama yang lebih kenal Mama daripada kenal saya. Mama gitu ya, adalah PR terhebat ya. Semuanya, semua Mama tuh PR terhebatnya anak-anak. Betul. Oke, dari 2025 tahun lalu, hampir setahun lah ya bergabung di Evoice gitu kan. Rasanya gimana menjadi keluarga besarnya Evoice selama ini? Dengan banyaknya cerita, kita juga sebenarnya keluarga besar Evoice kan jarang ngumpul ya Kak ya. Boleh dibilang kita kumpulnya tuh ketika annual konser aja. Betul. Dan kemarin ada annual konser pertama
Kak Natali. Betul ya, Yes, gitu, gabung betul. dengan kita. Dan perasaan Kak Natali kayak gimana nih? Sangat terkagum-kagum ya. Wow, apalagi kemarin ngelihat juga untuk murid-murid E-Voice semuanya tampil di atas panggung semegah itu dengan seluruh ciri khasnya masing-masing gitu ya, menampilkan terbaiknya. Itu kayak, wah keren banget ya. Bisa ya kalau misal murid ini menemukan les-lesan yang tepat atau mungkin les vokal yang tepat, itu pasti akan bisa menjadi berproses, berkembang menjadi yang terbaik. Oke. Gitu. Nih bentar, flashback dulu nih. Saya jadi penasaran. Tadi kan sempat bahwa Kak Natali juga merupakan muridnya Kak Faruk, gitu kan. Walaupun hanya ya nggak terlalu lama, nggak sampai 1 tahun sampai 2 tahun gitu ya. Tapi kemudian sempat berproses bersama dengan Kak Faruk. Nah, ketika berproses dengan Kak Faruk itu, pernahkah Kak Natali juga belajar dari tempat lain atau hanya memang fokusnya belajar sama Kak Faruk? Belajarnya pas itu sama Kak Faruk aja sih. Jadi dari awal memang saya masuk ke dunia kompetisi, itu saya hitungannya otodidak sih Kak Ana. Jadi memang masih belum untuk les di mana-mana. Nah pas itu kok ya pas Kak Faruk ini memang mengajar. Akhirnya ya udah sama Kak Faruk aja. Setelah sama Kak Faruk, akhirnya terputusnya itu ya karena saya pindah. Gitu. Misalnya kalau saya di Malang mungkin masih lanjut ya waktu Mungkin. itu ya. Oke deh kalau itu. Wah, ini perjalanannya panjang ya sekali lagi. Jadi bayangkan di sini tuh semua kesempatan dan semua cerita tuh terkumpul, bahwa kadang kita nggak pernah tahu kita mau dibawa kemana sama alur kehidupan. Yes. Seperti Kak Natali yang punya alur bahwa dulunya menjadi seorang murid dan kemudian bergabung menjadi keluarga besar. Siapa tahu murid-murid FOI sekarang yang lagi gabung aktif, tiba-tiba suddenly 1-2 tahun kemudian bisa mempunyai murid juga. Kemudian juga seperti salah satu tutor kita dari seorang admin, kemudian sekarang menjadi tutor senior. Kita nggak pernah tahu perjalanannya seperti apa. Bahkan saya dulu kenal Kak Natali hanya sebagai seorang MC dan peserta lomba. Sekarang kita jadi berpartner di satu tempat kerja yang sama. Kita nggak pernah tahu. Apapun itu yang pasti tetap semangat untuk menjalani hidup. Mungkin juga Kak Natali sebagai closing, kita ada nggak yang pengen disampaikan ke teman-teman ataupun kepada E-Voice? Oke, ini semacam harapan gitu ya, closing statement. Kalau untuk E-Voice, semoga semakin berkembang, semakin bertumbuh, semakin banyak mencetak prestasi-prestasi untuk murid-muridnya, semakin banyak cabangnya ya. Siapa tahu di Malang, di Batu ada gitu ya. Amin. Oh, supaya dekat gitu. Supaya dekat dimanapun, semoga semakin jaya untuk E-Voice, untuk teman-teman semuanya, untuk adik-adik, murid-murid di E-Voice. Semoga semakin berprestasi, semoga bisa membawa harum nama E-Voice, nama keluarga, nama diri kalian sendiri, terutama untuk kalangan luas. Kita aja sih. Yes, thank you. Dan itu tadi, kita nggak pernah tahu, yang pasti tetap semangat. Karena sekali lagi lakukan yang terbaik, hasilnya nggak akan nipu deh buat semuanya. Ya betul nggak sih? Prosesnya. Kita jalanin aja. Thank you buat semuanya, salam sehat. Nanti kita akan hadirkan lagi keluarga E-Voice yang lain, karena masih banyak banget. Dan untuk Anda semua, jaga kesehatan selalu. Always be happy. Saya Natifana mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye. BFC.